وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا وصدقوا الذي به قد أوفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب يوم القيامة به العبد الصلاة. المكرمون عالم العلماء أساتذة والأساتذة tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda desa Sinar Mulia dan sekitarnya yang saya muliakan. Wabil khusus Siyadatul Murabbi Ma'hadit Tarbiyat As-Salafiyah Miftahul Huda. Beliau pemirsa Kiai Haji Syamsul Hadi wa usratih, matta Allah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan bahagiakan sepanjang hidupnya. Bapak Kepala Pekon atau Kepala Desa Sinar Mulia beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Panitia Pelaksana Perayaan Hari Besar Islam beserta sertu-sertunya yang saya banggakan, Bapak Kanitmas Desa Banyumas yang saya hormati, Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Di pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati peristiwa yang paling akbar dalam catatan sejarah kehidupan umat manusia, yakni di Isra Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu kita rayakan, kita meriahkan semata-mata iman kita kepada Allah dan semata-mata rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Isra Mi'raj adalah sebagian mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat Nabi Muhammad itu 1000 mukjizat, dan mukjizat yang tidak sirna
Mukjizat yang tidak dimakan oleh waktu adalah Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sekarang di Indonesia khususnya sedang krisis kepercayaan tentang bercampurnya mana yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang mu'tazilah, mana yang syiah. Nah, oleh karenanya apabila umat Islam tidak alim ulama, tidak mendekati pondok pesantren, maka umat Islam akan tertipu. Ibarat ibu beli emas bukan kepada ahlinya, maka emas itu palsu. Kita beli cincin, batu cincin bukan kepada ahlinya, maka akan menemui cincin ini. Karena orang Syiah mengadakan haul, Ahlus Sunnah juga mengadakan orang Syiah mengadakan maut, Ahlus juga mengadakan maulid. Perbedaannya di mana? Ini di dalam tahu. Sementara di tengah-tengah masyarakat, ciri-ciri ahlu sunnah lamun bulan maulid ngayakeun namun bulan Rajab ngayakeun roj. Mungkin yang Jawi kalau bahasa Sunda paham betul. Dia paham betul yang Jawi. Lamun abdi yang rios Jawa paham betul. Indonesia betul. Berarti Indonesia sesuai dengan persatuan ini tepat di sinar mulia. Tahu kan? Pantesan lurahnya juga cemerlang, memulia beliau, bersinar. Masyarakat juga sinar mulia. Ini nama adalah sebuah doa. Mukjizat sihir karomah salwa. Saya yakin kalau yang dekat dengan pondok tentang ini udah enggak ragu lagi. Mukjizat karomah sihir salwa khariqun lil adah, kejadian yang luar biasa. Cuma kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk sihir untuk orang kafir. Cuman kalau sekarang menyebar seakan-akan karomah melebihi ulangi lagi. Mukjizat Nabi yang tidak pernah hancur, tidak pernah hilang. Apa? Aina dibalik. Ada seseorang menjalankan ilmu uka bahwa di kuburan eta ayat
cara mengenangkan eta keris membaca al itu baliknya melilau asing di masing bahkan keris itu no problem tapi mancingnya makemu make al ini kembali ini roda di rombongan di dalam liur hampura ya taruh jari saya dari taruh jari hampura saya tahu pas kebenaran kemudian ini ada di mana ke di sini ada di mana ke ini sudah menyebar di Indonesia. Jadi yang satu mengagungkan Syekh Abdul Qadir ini dari kalangan yang bukan habaib. Yang bagian habaib mengagung-agungkan Al-Faqihul Muqaddam. Padahal Syekh Abdul Qadir itu luar biasa ahli fikih, ahli tauhid. Makanya sekarang saya di pengajian Miqdadi ini saya ambil kitab Syekh Qadirnya langsung. Al-Bunyah Liqali Biqaliqil Haq. Syekh Qadir tidak pernah neko-neko. Beliau adalah orang yang soleh bermadhab Hambali. Tapi ini dilebih-lebihkan. Syekh Qadir berdebat dengan Allah, istihza kepada Allah, istihza kepada Syekh Abdul, istihza kepada Syekh Abdul. Syekh Abdul Qadir minum mi'raj, itu istihza. Bapak Ibu, Allah memproklamirkan gendang perang itu pada dua pekerjaan. Yang pertama pada riba. Kalau sama maling Allah tidak pernah memproklamirkan perang, tidak, sebab maling. Kalian. Tapi riba itu maling, tapi juga dagang. Riba itu maling juga, mungkin kayak di macam-macam pondok datang. Itu tafsirnya, ini globalnya kan. Nanti di pengajian ini ngarana iklan, no, super Merina di mana? Merina di mana? Di TV mah TV itu cuma iklan. Supaya ayatnya diwar tafsir riba ayatnya di pondok di dalam akhir al-Baqarah lima riba fa'zanu biharbin minallah, maka proklamikan oleh kamu tuh biharbin minallah, genderang perang ke Allah di lima riba. Muhammad. Kemudian diwali riba dina akidah nyanjung wali tapi ngahina wali. Ini adanya di hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku proklamirkan genderang perang kepada orang itu. Sehingga melebih-lebihkan, ada yang mencoreng seorang wali bisa memadamkan apinya dusta, bullshit. Terus wali mi'raj 70 kali
Bol. Bol. Terus ada lagi yang hulu terhadap Syaikhul Qadir Jailani. Syaikhul Qadir Jailani bari'un minhum, bebas dari mereka. Muhibbin Syaikhul Qadir Jailani lamun dikubur engke ditanya mungkar nakir, man rabbuka Abdul Qadir Jailani, wa man nabiyuka Abdul Qadir, dus riba dina akidah. Muhammad tapi rame loh gitu. Ram pengajian model gitu ram. Saya di masyarakat nur rame kata babri grid bang emo ram. Bener tak? Riba. Makanya istri saya buat pantun itu saya punya motor itu lama, Mio lama. Kalau mau ke pasar istri saya bilang lebih baik motor lama tapi membawa sejuta kenangan daripada motor baru sejuta setiap bulan. Contoh motor lama mengandung sejuta, motor baru lihat kabur. Campuran dengan ilmu ayat dia, pusatnya ilmu dia, makhad miftahul huda, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya dan itu. Sebab ayeuna dari rukun agama ayat ini iman, Islam, ulangi, rukun agama ayat itu iman, Islam. Awas, kudu ngaruntut, ulang ke ihsan heula. Ieu mah fikih ngaji, tauhid ngaji, geus atuh torek. Loba dikeun betul torek loh. Loba. Eta nu bakal liur kalau ngaji. Iman eta pondasi lamun musola. Fikih ka tiang-tiang ka sampai ka hate. Tasawufna ihsan eta ngaranna ka finish. Cek pelapon eta ayeuna jelema difikir kana di tauhid asup torekoh meuli cek imanna jadi dieu. Kabuhu ecekna kali jelema model itu kita kena juga esek keburu teras. Makanya aku baca seperti encer istilah bensin ya tadi. Ya, lebih salawatan baik. Ketimbang busairi dina budrahna diterangkan dia. Mauna yang sholih.
Imam Busayri menurunkan kitab emasnya, Busrolana masyarakat Islam. Wahai umat Islam, kebahagiaan bagi kami semua. Inna lana minal inayah, sesungguhnya di kami umat Islam ada inayah. Ruknan ghairu munhadim, satu bangker yang tidak pernah luluh lantak. Lamma ja'allahu da'ina li ta'atih, ketika Allah menyeru kepada kami untuk taat kepadanya di akramir rusuli, dengan sebab wasilah lebih mulia-mulianya para utusan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi kunna akramal umami, kita semua adalah menjadi umat yang paling mulia di jagat raya ini. Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Cuman saya dia terperangkap oleh ranjau-ranjau yang mematikan. Naudzubillah. Syaikhul Qadir menerangkan tentang mukjizat, yakni Al-Quran adalah yang paling luar biasa. Dan mukjizat Nabi Muhammad dengan para nabi yang lainnya itu tidak sama. Ketidaksamaan itu tidak harus kita membeda-bedakan. Tidak ada yang saling unggul-mengungguli. Kalau Nabi Allah Musa, karena zaman itu masyarakatnya banyak yang menggunakan sihir yang dimanfaatkan oleh Raja Zalim yang bernama Fir'aun, maka Allah kasih Nabi Musa mukjizat tongkat jadi ulet, tongkat jadi ulet. Nah ini tidak ada settingan, karena tongkat ini pemberian Nabi Allah Harun untuk menghalau kambing. Ketika Nabi Musa berangkat ke Tursina, Allah nyuruh melemparkan tongkat, kemudian tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa takut. Lah kalau sudah tahu ular, tongkat bakal jadi ular, ngapain tak? Jadi mukjizat itu kalau nggak ada settingan, nggak hasil mirip. Kenapa? Beda begini. Kalau kita pengen sakti, maka ini bahasa Sunda, bahasa Jawanya, ingsun makat aji-ajiku, awakku badan besi urat kawat, getih oli. Nah itu begitu dia sakti mandraguna, itu dia bukan kalong. Atau bapak-bapak misalnya cinta sama wanita ditolak, pakai pel. Uncang ayo, uncang tunang, uncang siasan kalau lempar mandi tunggul jeung siang nangtung mandi ketik jeung siaceur.
Manggi batu jeung biang ngalamun pangtegakeun atina Sumar konah ka awaki. Awaki ratu asihan ahong. Di puasaan 7 poe. Begitu 7 poe mati geni bukan cabe beuleuh ujungna awewe loba manehna ke rumah sakit. Sebab men bukan biar. Beda dengan yang spontan. Anugerah. Kemudian pada Nabi Allah Isa, karena itu zaman kedokteran, Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Penyakit lepra, penyakit belang bisa diubaran. Itu Nabi. Kalau Nabi Muhammad ada semua di Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa tongkatnya bisa memukul batu memancarkan 12 mata air. Fadrib bi'asokal kal hajar bang fajarat min husnata asrata, keluar mata air. Nabi Muhammad mesti jari jemari. Allahumma Muhammad. Jari-jari jemari keluar mata. Tapi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Awas tak? Ulah beda-bedakeun. Wa qalu sami wa ata Rob wa ilaika. Kemudian wa ikamizad al-qalil lil khalqil, ya. Kasih. Ini tidak Nabi. Daharan saeutik bisa memarapan dan mas kampung tanpa dipinta. Kalau Nabi Isa dipinta oleh umat, ma'idah hidangan dari langit, waktu hari raya diturunkan makanan dari langit. Kalau Nabi Muhammad daharan saeutik bisa marapan sekam. Makanya dilestarikan ayeuna ku kiai-kiai urang. Aya ngari mawa barat barokah mawa bangun berat apa jelema berat gak keangkat barok kumaha sih jadi barokah. Coba bawa setengkeng berapa sih? Nges beres ngadoa, kiai ngadoa balik mawa setengkeng sampai imah dibuka, bapaknya jahat, neneknya dah, anaknya 7 dah, beda, barok, cocok. Yang kedaharan nu paling halal di jagat raya ieu barok, gesek ngariung eta, sebab kalau jualan eta, paham ya? Kemudian wa kalamu dar'il masmum bira'il masmum. Ada Pak? Ayat kedaharan lagi bagian dia aja. Ayat racuna. Nggak dahar guna bisa. Ngomong, ya Rasul, jangan makan saya mengandung racun. Kedaharannya bisa ngomong. Luar biasa aja. Lamun urang hayang minum eta bisi keracunan, eta mengeakan make alat. Lamun bapak-bapak bareto mah jawara-jawara make 12 tanduk rusa hutan, tanduk hutan kata hutan. Jawara-jawara kan berarti mesti diracun. Makanya ilmu aja make jadi kalau mau minum gelasnya dikitukan hutan. Cek manina kalau ayah racun pak itu melain karoma. Lain jadi lamun ayah jelma nih udah gitu kayak bapak didatangan tuh jelma dikitukan eta itu dikatakan di jelma.
Kemudian wansiqaqul qamar, ngebelah bulan, belah di belah dua. Itu mukjizat Nabi. Kemudian wahaninul jadai, mimbar Nabi itu terbuat dari pelepas kormata, kayu kor, mau diganti cerik. Tetangga kita bernyawa tidak, nah bisa nangis. Ini Pak, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati karena itu manusia emang punya nyawa. Dan Nabi Muhammad benda mati bisa ngomong. Kemudian mukjizat Nabi wa kalamul ba'ir, onta bisa ngomong. Ini yang dinyatakan saya belum ada. Kemudian ketangkalan bisa mendatangkan Nabi. Gitu enggak? Ketangkalan. Ada orang mendatangkan tetang. Namun Nabi ketangkalan mendatang. Maka sampai akhirnya kiai-kiai lain tetangga anak buah nak datang ke kiai. Dari situ ya ke murid-muridnya. Muhammad. Itu dah. Lain tetangga tapi buah. Itu mencapai 1000 mukjizat. Ini satu kali yang menerangkan. Di dalam kitabnya, ini kitab kami, nggak menceritakan saya mengikut ini gimana kerja kau menjalani? Oh, mana itu menceritakan kemuliaan seseorang. Ini ditambah-tambah bahwa saya mengikut minum dus. Namun mukjizat wajib ditampakkan karena ini sebagai ayat. Namun karomat wajib disembun. Dan kesemuanya para wali, karomat para wali hanya segayung dari lautan. Karomat para wali hanya setetes air hujannya adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lautannya adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu. Wali hanya segayung dari laut. Ditorehkan juga oleh Imam Busairi dalam burjahnya. Semua karomat para wali itu min Rasulillah, multamisun ngambilnya. Gulfan minal bahri, para wali ngambil karomah itu hanya segayung dari lautan.
dari mujizat Nabi Muhammad, al-wasfam minad diyami, atau setetes dari air hud. Air hud. Nah ini saya tanyakan kalau buat wali ngelebihan naf, ngelebihan naf. Rajin manakib, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tafsir, namun di pengajian paling dua pol. Coba lamun manakiban, pinuh ya lapangan. Muhammad, kita belum pasar, kita pasar sayur gitu. Toko emas di pasar sayur ramai mana? Dari pengajian yang emas-emas dengan sedih. Kemudian singkat saja, saya nggak nerangkan dalilnya dulu banget ya. Nabi Muhammad Isra itu dan Mi'raj itu dikawal oleh dua malaikat, Jibril, kunau sih kesorangan saya. Apa sih yang ngomong nanti? Ini untuk teladan kita bahwa perjuangan membutuhkan dua dekingan. Jibril bagian ilmu, Mikail bagian akomodasi, bagian finansial. Sinar mulia lamun pengen maju, dukung pondok koordinatornya lurah tadi ngebangun iya koordinator bangun Rahmi makan lurah. Mudah-mudahan lah Pak Lurah jadi Mikael yang baik, amin. Kalau nggak ngaji itu kurang doa ke Pak Lurah panjang umur, robain kina, disehatkan awaknya, ditambah pamajidanan. Kemudian, apakah cukup dengan dua malaikat itu saja? Tidak. Pondok pesantren juga ada, jalan bagus, perlu keamanan. Makanya Bapak Kanitmas, perjangan. Koordinator Bapak Kanitmas iya malaikat itu ngarana ijro. Macam-macam. Kita tahu anu akwal loh, bodongnya dong. Yang kebenaran jadi lamun kiai ustaz wiri grado kaji, lamun polisi wiri di jalan, lamun di jalan raya oleh polisi sembako bakal sebab mat ulah gagal-gagal dari kiai polisi kita pepanasan gereja ulah nyepelekan karena saat koordinator polisi koordinator kiai saha ngaji kayak gitu bagian saha bagian finansial ekonomi saha makanya masyarakat kampung iya ayah nupaeh kelaparan keras ditanggung jawab. Lamun masyarakat di dia ayam tengah tentang hukum halal haram, kiai tanggung jawab. Lamun di kampung kiai bukan kita motor, Bapak Kanitmas ditanggung. Muhammad, ternyata kerjasama yang itu maksudnya Pak. Maksudnya. Ulang mentang-mentang jadi ulama, ulang bawa ahli surga. Polisi mereka ahli surga, mana kan berat mah kepanasan. Kurang kan dengan
Terima dah. Padahal sembako itu menjadi aturan lintas mat. Bisa ayah si bupati lagi. Bupati semua boleh. Jangan kaget ya. Iya, bos kalangan ini. Bos kopi jadi bupati. Semua masyarakat siapa yang tidak kenal kopi? Ayah. Ada panitia kopi tapi disinggungin saya. Jangan dibala, gue jelek ampun. Ini panitia masih engkol kayaknya. Atau sekata cikpeng kan gitu kan. Netik kenal dia jangan baik. Menurut Muhammad. Dia Nabi Muhammad ngesingkatkan Mi'raj. Mi'raj itu naik. Nabi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-9 langsung ke Rafrafil Hadra. Jibril bisa ke dia. Ditinggal Jibril. Ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang tasawuf. Bahasanya apa? Jibril ketika Nabi Muhammad menghadap Allah tidak boleh ikut, tapi sendal Nabi bertanya, sendal Nabi sama Jibril mulia mana? Bahasanya. Makanya sampai akhirnya bahasanya mulia sendal dipakai di pecika itu di magunya sendal Nabi kan. Itu pelecehannya kan. Di mana bapak peci ayah dulu? Namun iya peci ayah di situ itu mah tahu hukumnya. Zol, ayah masih nggak di luhur, nggak ada zol. Udah kebandingkan ya. Al akil dengan gue akil lah. Maksudnya itu kata. Lain bandingan. Lalu gue akil dengan gue akil wajar bandingan. Nabi Musa di bukit Tursina suruh copot sendal. Wahlakna alaika ya Musa. Musa copot sendal mana? Tapi Nabi Muhammad di waktu kita pakai mulia mana sendal Nabi Musa sama sendal Nabi baru belen, baru mutobat. Mulia sahat, mulia sendal. Tapi awas pulang beda-bedakan dia itu nggak istilah. Lalu fariqu baina ahadin min wa qalu wa ataqna Rob ayat menulis hadis ini orang tasawuf Ka'bah jeung Nabi Muhammad mulia mana baginya lebih parah dia kan kurang jarak ke makam Nabi jeung tawaf hebat mana kan itu gede makanya di Nabi tasawuf dulu ngaji tawaf ini mau dibilang dia tuh gitu Ampura ya jemaah tasawuf ya Lima kolekoh maaf ya saya juga kolekoh saya kolekoh saya diri ya tapi saya diri ya tidak merasa gitu makanya di dalam surah Bani Israil subhanalladzi asra bi'ab kemudian dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan Nabi Nuh abdan dia Nabi Muhammad bi'ab iya lalu di mata tasawuf mulia itu dengan Allah langsung melebur iktisab ini kan bahasanya usul ini pengambilannya dari kitab Veda itu menuju nirvana bahasa nirvana itu nirvana itu bahasa India Sanskerta artinya penyatuan diri hati-hati Pak kita realnya masing-masing sirotol latihan anamda lamun Nasrani Katolik orang Nasrani ini keluar dari ajaran Nabi Isa cara sholat kan gitu kan itu ajaran dia
Umat Islam ada atur, bukan salah kita, jelas dulu. Tapi ada orang kita yang mirip itu. Terus, Allah. Cukup sampai di situ itu rukun. Sama sholat itu sunnah. Sunnah haid ada rambu-rambu di situ. Apa ya? Cuma ibu-ibu bacanya kena dijadi. Tasibna nu bener, nu panjang bola di pan. Lamun tahiyatna cara salah, bisa sholatnya. Makanya tahiyatul mubah Koi tulis. Jadi gitu ya, jadi gitu. Ulang dulu. Itu lagi dulu. Nah, gitu. Kalau kamu sholat itu hayat, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Ibarat ibu datang ke pengajian dia, nggak pakai baju berapi, kita nggak pakai bros. Bros itu mah hayat. Pakai bros ibu tambah cantik, mungkin makanya tetap cantik. Pakai cincin. Palu kan kita pakai ganti. Ya ini pakai ganti. Jadi awalnya tujuan ini kan rakus. Ya ini macam misalnya bupati pakai jaman tangan. Ini justru bahasa tubuh dan musyawarah. Cek lagi kanan, kiri, bagian mana yang dulu kotor-kotor kan? Cuma upahnya jam bilangnya. Makanya jam bagian, ibu makin emas di bagian kiri. Ini memang rakus mana yang ini di kanan ini berarti kita lamun aja mereka rakus ada di rumah. Lamun pakai jam di kan, bapak kan tiba di mana pakai jamnya? Maaf Bapak kami bahas. Sebab Bupati Tenggamus juga begitu juga kan Pak Bambang. Pak Bambang saya nggak tahu. Sama camat ini sama. Pindahin kata saya. Ini kan pasal tubuh bukan lebih. Musyawarahnya kapan kan? Pantas. Tapi nggak sportif pasal tubuh ini. Iya macam cebok, jeng comberan. Begitu musim beli jam mahal. Seksi kanan jeng mana. Tapi awas ulah anak mana. Kotor jeng mana. At-tahiyyat, semua kehormatan lillah. At-thayyibat, kebaikan, al-mubarakat, keberkatan lillah. Nabi Muhammad muji ke Allah. Setelah muji, Allah berfirman, Assalamualaikum ayyuhan warahmatullahi. Keselamatan atasmu, hai Muhammad. Kadang-kadang Muhammad itu kita. Warahmatullah. Keberkatan tercurah dengan Muhammad. Baru Muhammad Assalamualaikum wa ala. Ini komunikasi Allah dengan Nabi. Tapi ayat di mata salu. Begitu mananya Assalamualaikum ini tahiyat. Bahwa setiap saya baca tahiyat bisa disolat, Nabi menjawab salam saya. Dusta orang. Alhamdulillah. Jadi ayat apa? Salam yang tidak perlu jawab. Ini pas sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat itu. Ayat itu.